Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semuanya sekeluarga kita semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi hari ini dengan Pak Huda pada pembelajaran PAI kelas 3. Hari ini kita akan belajar materi kelanjutan sebelumnya, yaitu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita mulai, agar kegiatan kita senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kemudahan, mari kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada pertemuan sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang perilaku ikhlas. Apa itu ikhlas? Kalian masih ingat? Melakukan sebuah kebaikan, perbuatan yang baik, amal soleh dengan tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perilaku memohon pertolongan. Anak-anak tahu setiap kita pasti membutuhkan pertolongan. Nah, ada orang yang meminta pertolongan kepada selain Allah, ada orang yang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai seorang mukmin, kita yakin semuanya bahwasanya Allah adalah satu-satunya tujuan kita dalam beribadah. Kita beribadah, melaksanakan sholat, membaca Quran, sesungguhnya adalah tujuannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan kita dalam beribadah, maka hanya kepadanya sesungguhnya kita hanya mohon pertolongan. Hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya untuk memohon kepada selain Allah. Kenapa? Karena ini termasuk perbuatan syirik, ya, menyekutukan Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta ini, yang mengatur seluruh kehidupan kita. Maka tidak sepantasnya kita sebagai hambanya untuk mensekutukannya. Sudah sepantasnya kita menjadi hamba Allah yang selalu hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah melarang perbuatan syirik ini, menyembah benda-benda, menyembah keris, menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah patung, dan apapun yang itu semuanya adalah hanya sebuah benda-benda, atau bahkan menyembah makhluk, menyembah sesama manusia, menyembah bangsa jin. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an yang senantiasa selalu kita baca, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau-lah kami mohon pertolongan, ya. Quran surah Al-Fatihah ayat 5. Jadi kita hanya menyembah kepada Allah dan hanya kepada Allah lah kita mohon pertolongan. Sebagai bukti kita menyembah kepada Allah, sebagai bukti bahwa kita beribadah kepada Allah, sebagai bukti bahwasanya kita selalu menyembah kepada Allah, maka tidak ada satupun yang kita minta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah, ya Allah, kami mohon pertolongan. Nah, anak-anakku semuanya, bagaimana kita memohon pertolongan kepada Allah? Memohon pertolongan kepada Allah, tentunya kita semuanya paham dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa artinya adalah memohon. Setiap kita
pasti membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita manusia yang penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kelemahan. Manusia tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Manusia juga tidak tahu apa yang ada di hadapannya. Ketika ada pembatas antara mata dengan batasan itu tadi. Bahkan ketika kita mau berbuat sesuatu, mau mengerjakan sesuatu, kita harus selalu minta pertolongan, harus berdoa kepada Allah. Minimal kita awalnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, mau minum, masuk rumah, keluar rumah, naik kendaraan, turun dari kendaraan, mau tidur, bangun tidur, semua aktivitas kepada Allah. Tidak lupa selalu kita awal dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa adalah ibadah. Doa adalah bukti kita menyembah kepada Allah. Sebagaimana tadi dalam surah Fatihah. Setelah kita mengakui bahwa Allah adalah zat yang kita sembah, maka salah satu buktinya adalah kita selalu memohon pertolongan kepada Allah. Dan berdoa ini bisa dilakukan setiap hari, baik di waktu sempit maupun lapang, di waktu sehat ataupun sakit, dan di waktu senang maupun susah, semuanya. Bahkan dari bangun tidur sampai kemudian tidur kembali, kita diajarkan dengan banyak sekali doa-doa. Nah, luar biasa, sungguh indah ajaran Islam ini. Nah, apa keutamaan berdoanya? Apa keistimewaan orang yang selalu berdoa dalam setiap saat, setiap waktu? Nah, keistimewaan adalah Allah akan selalu menyertai hambanya yang berdoa kepadanya. Allah akan membersamainya setiap waktu, setiap saat. Ketika dia masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, dia berjalan, melihat sesuatu, semuanya selalu diiringi dengan berdoa kepada Allah. Maka ketika orang yang berdoa kepada Allah, maka Allah akan selalu menyertai, membersamai hamba-hambanya yang suka berdoa itu. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni adzkurukum. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Jadi orang yang selalu mengingat Allah dengan berdoa, maka Allah pun akan selalu ingat kepadanya. Masya Allah. Orang yang selalu berdoa, maka Allah selalu akan menyertainya, membersamainya, dan akan selalu mengingat orang-orang yang selalu berzikir, berdoa kepadanya. Allah akan selalu menyertai hambanya yang berdoa kepadanya. Allah itu dekat dengan hamba-hambanya, maka berdoalah, niscaya akan Allah kabulkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Jadi setiap permohonan hamba kepada Allah, sesungguhnya Allah akan kabulkan. Namun tentunya kita harus yakin bahwasanya yang punya kekuasaan untuk mengabulkan doa, permohonan hambanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu yang terbaik untuk hambanya. Maka ketika kita berdoa, selain kita harus yakin kepada Allah, kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah. Bisa jadi doa tidak langsung dikabulkan seketika, bahkan ada yang nanti, ada yang ditunda. Namun intinya adalah ketika orang bisa berdoa kepada Allah, ini sungguh luar biasa, ibadah yang pahalanya sangat besar. Maka yang pertama, dalam berdoa kita harus yakin, harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berprasangka baik, mungkin kita harus terus berdoa. Dengan terus berdoa itulah kita dapat pahala minimal. Walaupun belum
dikabulkan, tapi kita yakin bahwasanya doa yang kita minta kepada Allah akan Allah berikan, kalau tidak sekarang, besok, nanti, bahkan ada yang sampai ditunda nanti setelah di hari akhirat, akan menjadi simpanan pahala bagi orang-orang yang selalu banyak berdoa kepada Allah. Maka jangan pelit, jangan bakhil untuk minta kepada Allah. Allah suka kepada hambanya yang memohon kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan cara apa kita berdoa kepada Allah? Anak-anak semuanya sudah paham. Kita mohon pertolongan kepada Allah, tentu dengan apa tadi? Dengan berdoa kepada Allah. Bahkan kita memohon pertolongan kepada Allah juga dengan apa? Dengan sholat. Kita jadikan sholat sebagai tempat untuk meminta pertolongan kepada Allah. Bahkan di dalam Al-Quran, surah Baqarah ayat 153, Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, penjelasan ayat ini menurut tafsir Al-Muyassar bahwa wahai orang yang beriman, mintalah bantuan kepada Allah dalam segala urusan kalian dengan bersabar atas segala musibah dan cobaan. Dan kita semuanya pasti dalam hidup ini memiliki masalah, kadang-kadang diuji dengan sesuatu yang berat, yang tidak kita sukai, dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Maka kuncinya adalah kita bersabar. Sabar itu apa? Ya, bersabar dalam meninggalkan maksiat dan dosa-dosa. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan kebaikan-kebaikan, dan bersabar dalam menjalankan sholat, di mana jiwa menjadi tenang dengannya, serta mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar melalui pertolongan, taufik dan bimbingannya. Jadi ayat ini menetapkan kebersamaan Allah yang khusus bagi orang-orang mukmin yang menuntut apa yang disebutkan tadi. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Artinya sholat adalah tempat kita meminta, tempat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya terangkum segala macam doa, permohonan, termasuk di dalamnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang selalu kita baca. Hanya kepada-Mu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada-Mu ya Allah kami minta pertolongan. Bahkan di dalam sujud, rukuk sujud adalah saat terdekat seorang hamba memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam sholat kita jangan terburu-buru melaksanakan sholat. Sholatlah dengan sholat yang khusyuk, ya. Karena sholat adalah tempat kita berjumpa, berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholatnya yang khusyuk, jangan terburu-buru. Sempurnakan takbir, sempurnakan rukuk, sempurnakan i'tidal, sempurnakan sujud, ya. Jangan terburu-buru. Karena kita sedang berhadapan bertemu kepada Allah. Maka di saat sujud kita bisa mohon kepada Allah. Memohon atas segala persoalan yang kita hadapi. Kita minta kepada Allah diberikan apa? Kemudahan. Apa saja minta kepada Allah. Kenapa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, hanya kepadanya kita menyembah dan hanya kepadanya kita minta pertolongan. Termasuk di dalam sholat. Setelah sholat jangan terburu-buru untuk pergi, ya. Sempatkan kita untuk berzikir, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam sehari tidak kurang kita melaksanakan sholat minimal 5 waktu. Ditambah juga dengan ada sholat-sholat sunnah, ada sholat tahajud, sholat duha dan lain sebagainya. Banyak sekali. Maka orang-orang mukmin yang senantiasa menegakkan sholat, dia memiliki kesempatan untuk berdoa kepada Allah lebih banyak. Oke anak-anak, semoga penjelasan ini kita semuanya bisa pahami, dan anak-anak semuanya menjadi orang-orang yang selalu memohon pertolongan
hanya kepada Allah saja. Hanya kepada Allah saja. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak kita sembah, yang kita harapkan, kita rindukan, kita cintai, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, mari kita akhiri pelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.